Halo, assalamualaikum teman-teman. Gak kerasa ya, udah di awal bulan lagi. Waktunya bikin monthly budget atau budget bulanan untuk bulan Oktober ini. Ini kedua kalinya aku bikin monthly budget. Jadi yang pertama itu di bulan September kemarin, dan aku ngerasa keuangan aku tuh jadi lebih sehat. Pengeluaran jadi lebih bisa terkontrol, dan meskipun di akhir bulan itu kita nggak ngerasa bokeh atau nggak punya duit. Jadi buat teman-teman yang pemula kayak aku, ayo kita belajar bareng-bareng untuk mengatur keuangan kita supaya lebih baik lagi. Sebelum aku tulis di buku budgeting ini, biasanya aku tulis dulu di kertas biasa sampai benar-benar aku ngerasa pas untuk mencukupi kebutuhan selama 1 bulan ke depan. Jadi jangan sampai budgeting yang udah kita bikin ternyata nggak sesuai dengan prakteknya. Budget bulanan kali ini temanya panda gitu. Sebenarnya aku nggak pandai gambar, tapi biar lebih cantik aja sih. Nggak digambar pun juga nggak apa-apa ya teman-teman, sesuai selera aja. Dulu sebelum aku tahu monthly budget ini, begitu gajian aku ngerasa banyak uang, beli ini, beli itu, jalan-jalan, sampai nggak punya tabungan. Apalagi di akhir bulan udah mulai pusing, takut uangnya nggak nyukup. Tapi sekarang alhamdulillah aku jadi bisa lebih tenang, bisa memilih mana kebutuhan dan mana yang cuma sekedar keinginan. Intinya aku jadi belajar mengerem pengeluaran yang gak penting. Jadi gimana sih cara aku mengatur keuangan untuk sebulan ke depan supaya semua kebutuhan bisa tercukupi dan tetap bisa punya tabungan. Alhamdulillah suamiku udah gajian, jadi gajinya itu 4.500.000. Sebenarnya ada uang bonus juga, tapi nominalnya itu nggak tetap. Jadi mohon maaf, aku nggak bisa kasih tahu teman-teman. Dan biasanya uang bonus ini kita pakai buat tambah-tambah tabungan. Oh ya, untuk bonus juga di transfernya itu pertengahan bulan, jadi aku belum tahu berapa nominalnya. Jadi di sini yang pertama aku bikin list itu pengeluaran wajib dulu. Jadi sebelum yang lain-lain utamakan yang wajib dibayar dulu ya teman-teman. Yang pertama tabungan baby 300.000 atau tabungan untuk lahiran nanti. Jadi alhamdulillah aku lagi hamil teman-teman, jadi harus mempersiapkan biaya untuk lahiran dan kebutuhan bayi nanti. Terus ini ada orang tua 350.000. Ini aku bagi dua untuk orang tua suami dan orang tua aku. Kontrakan 470.000, listrik 400.000 karena ini aku pakai AC ya, jadi listriknya lumayan. Terus aku juga ada bikin kartu keluarga sama KTP juga, biayanya itu 200.000. Wifi 280.000 dan uang saku suami 1.200.000. Jadi ini tuh uang pegangan suami buat berangkat kerja, kayak bensin, uang parkir, biaya servis motor, sama uang jajannya. Kalau misalkan bekal nasi, alhamdulillah suami aku tuh bawa bekal nasi ke tempat kerjanya, jadi bisa lebih hemat lagi. Terus alhamdulillah juga suami aku itu nggak ngerokok ya teman-teman. Di kota kedua ini ada kebutuhan itu ada uang bulanan. Sebenarnya ini tuh 200.000, aku salah tulis karena biasanya itu uang bulanannya 300.000 untuk kebutuhan beli sabun atau beli minyak, pokoknya kebutuhan dapur. Tapi karena stok sabun, terigu, minyak masih banyak, jadi aku anggarkan 200.000. Dan untuk uang mingguannya 600.000, jadi per minggunya itu 150.000. Ini tuh buat beli bahan masakan, jadi aku masak sendiri, nggak beli ya teman-teman. Karena kalau masak menurut aku lebih irit. Terus yang ketiga ini ada gas sama galon, aku anggarkan 100.000. Di kotak yang ketiga aku isi dengan dana darurat 200.000, siapa tahu ada yang sakit harus berobat atau ada kondangan harus beli kado gitu. Terus yang kedua ini ada hiburan 200.000, ini tuh buat jalan-jalan di luar atau makan gitu, karena kita juga butuh hiburan ya teman-teman. Jadi kalau suami aku libur biasanya aku ajak main keluar. Ya meskipun sederhana, tapi menurut aku kebersamaannya yang berarti. Jadi biar rumah tangga
keluarganya itu harmonis, nggak mumet di rumah terus. Kalau orang-orang bilang mah kurang piknik. Nah, ini aku totalin untuk pengeluaran wajib 3.200.000, untuk kebutuhan totalnya 900.000, dan untuk dana darurat hiburan totalnya 400.000. Jadi kalau ditotalin semuanya itu 4.500.000. Alhamdulillah untuk kebutuhan 1 bulan ke depan bisa tercukupi ya teman-teman. Berapapun pendapatan kita harus tetap bersyukur. Dan untuk yang sudah berumah tangga, seberapapun nafkah suami yang diberikan ke istri, kita harus berterima kasih dan bersyukur. Dan kita juga harus pintar untuk mengatur keuangannya, karena bukan seberapa besar gaji kita yang didapat, tapi seberapa besar uang yang bisa kita tabung. Oh ya, ngomongin soal tabungan, mungkin teman-teman bakalan tanya, untuk penghasilan aku sendiri uangnya dipakai apa? Jadi untuk penghasilanku, aku pakai buat isi sinking fund yang udah aku buat. Nanti aku sharing di next video ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel aku. Nah, kalau udah selesai bikin list budgeting, uangnya tinggal dimasukin ke dompet pintar ini. Jadi dompet ini tuh sangat berguna banget buat ngatur keuangan aku. Di sini tinggal aku masukin uangnya sesuai pos-pos yang udah aku bikin. Jadi uangnya itu nggak kecampur. Nah, untuk listrik, wifi aku simpennya di ATM karena bayarnya itu via transfer. Dompet ini aku beli harganya 30.000. Kalau teman-teman mau, nanti linknya aku taruh aja di description box. Sebenarnya ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal lagi, tapi menurut aku kualitas yang ini tuh udah cukup bagus dan bisa awet dipakainya. Oke teman-teman, jadi segitu aja monthly budget untuk bulan Oktober ini. Jadi itu dia cara aku mengatur budget keuangan bulanan. Semoga bulan depan aku masih bisa bikin monthly budget lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.